tanganku kalau itu membuat ibu puas. Apa ibu nggak ingat? Kalau aku dan Aisyah itu dibesarkan bersama-sama, lahir di tempat yang sama dan di hari yang sama juga. Kenapa mata itu mengingatkan aku saat melahirkan Restu? Kenapa? Bu, ayo dong Bu, potong tangan Aisyah Bu. Dengan ibu potong tangannya, berarti sudah tidak ada lagi yang berani dengan keluarga Rahayu Bu. Maya benar. Dia sudah mempengaruhi Restu sampai tidak bisa aku kendalikan lagi. Dia harus diberi pelajaran. Di mana sertifikat itu? Kok bisa nggak ada? Dari pertama kan saya sudah bilang, setelah hasil panen saya terjual semua, baru saya ganti uang Bapak. Masalahnya begini Bisma, sawah kamu itu kan sudah terbakar habis semua. Mana bisa saya menunggu sampai panen? Maksud Bapak? Maksud saya butuh surat-surat kamu sebagai jaminan. Aku baru ingat sekarang. Sertifikat itu di rumah Pak Dahlan. Rahayu, hentikan! Ranti, mau apa perempuan kampung itu datang kemari? Hentikan Rahayu. Mau apa kamu ikut campur? Selalu ikut campur. Tolong dengar saya. Jangan pernah kamu sakitin Aisyah. Apalagi kamu motong tangannya. Kalau kamu berani memotong tangan Aisyah, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan menyesal. Bu, udah Bu, jangan hiraukan perempuan itu. Lakuin aja cepet Bu. Sini lepaskan sabit itu. Berikan saya. Berani kamu menyentuh aku? Sini, cepat kasih saya. Mau mati kamu? Dengar Rahayu. Allah Maha mendengar Bu. Selama ini Ibu sudah menyakiti orang-orang yang gak pernah salah sama Ibu. Apa itu kurang? Diam. Muak aku dengar ceramah kamu. Apa pelajaran ini belum cukup buat kamu? Apa maksud kamu? Hah? Amir ini mati semua gara-gara kamu, bukan orang lain. Ingat ya, satu-satu yang ada di sekitarmu nantinya akan habis. Semua yang kamu cintai akan diambil oleh Allah. Itu kamu harus paham. Aku tidak peduli. Lihat, tatap mata Aisyah kalau kamu memang berani. Bagaimana perempuan ini bisa tahu bahwa aku terganggu dengan mata Aisyah? Gue nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Gue nggak boleh menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main ya. Kamu mau apa? Kamu jangan ikut campur urusan saya. Bang, berdiri pelan-pelan. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Mau ngapain? Kita akan buktikan sesuatu. Buktikan apa? Ayo ikut ibu. Ayo. Ayo. Ini. Ayo lakukan. Ayo potong tangan Aisyah. Ayo Rahayu.
mau kalian berdua saya tebas kalian. Ayo, ayo cepat lakukan. Rahayu, tatap mata Aisyah. Bisakah kamu merasakan keraguan di hati kamu? Bisakah kamu mengenali anak kamu sendiri di dalam diri Aisyah? Aku tahu ini yang akan terjadi. Allah akan membuat Rahayu merasakan getaran perasaan dari hati anaknya sendiri. Terima kasih ya Allah. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tanganku? Kenapa semuanya terasa aneh? Bu, kalau ibu nggak mau melakukannya, udah biar aku aja deh. Mbak Maya, kalau Mbak mau memotong tangannya Aisyah, potong aja tangan aku dulu. Oke, kalau gitu jangan salahin aku ya kalau tangan kamu ikutan putus. Berani kamu menyakiti Restu? Bu, kok ibu jadi lembek gitu sih? Diam kamu. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Bu, dengerin aku dulu. Ibu harus percaya sama aku. Aku kan gak pernah berbohong sama ibu. Jadi tolong dengar penjelasan aku. Penjelasan apa, Restu? Penjelasan kamu mau melindungi perempuan itu lagi? Bukan aku membela ibu. Tapi aku mau mengatakan yang sebenarnya. Dan aku sudah pun berhasil membawa Aisyah pergi dari rumah kita. Aku bahkan sudah menyembunyikan Aisyah di tempat yang aman. Tapi ibu tahu nggak? Aisyah menolaknya. Dia nggak mau pergi dari ibu. Dia nggak mau pergi dari keluarga kita. Aisyah melakukan itu karena dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia kabur. Dia sangat mengkhawatirkan keluarganya, keselamatan keluarganya. Dia datang secara sukarela sama ibu. Dia mau mengorbankan hidupnya dia sendiri demi keselamatan keluarganya. Apakah ibu tega berlaku kejam sama orang yang sudah berkorban sebegitu besar dalam hidupnya? Bu, Restu itu udah bohong, Bu. Buktinya dia mau menyakiti Mas Yudi, Bu. Padahal Mas Yudi tuh niatnya udah baik loh, Bu. Dia mau ngebantu Aisyah. Aisyah itu tidak kabur. Dia itu hampir diperkosa sama Mas Yudi, makanya dia kabur dari rumah ini. Bu, Diam kamu. Atau kamu mau saya kubur bersama saudaramu? Kasihanilah Aisyah, Bu. Biarkan dia pergi. Kalau ibu melakukan itu, ibu bukan hanya akan membuat Aisyah dan keluarganya sangat berterima kasih. Tapi ibu dan keluarga kita juga akan menerima balasan dan keuntungan yang sangat besar. Baik. Ibu lepaskan dia kali ini. Tapi jangan kembalikan dia pada keluarganya. Dia yang menyebabkan Amir anakku pergi. Dia harus membayar untuk itu. Sekarang, kau bawa dia ke gudang. Bu, maksud ibu
Ibu apa sih nyuruh Restu bawa Aisyah ke gudang? Kalau kabur gimana, Bu? Kamu tidak akan paham, Maya. Ibu itu sebetulnya sudah memenjarakan Aisyah tanpa harus mengikat, mengunci dia atau memborgol dia. Maksud Ibu? Ketakutan dia akan apa yang akan ibu lakukan pada keluarganya justru sudah membelenggu dia seumur hidup dia. Aisyah tidak akan bisa melarikan diri. Dia sudah menjadi tahanan sukarela. Lalu bagaimana sama Restu? Ibu lebih percaya sama Restu daripada kamu. Ibu sudah tidak punya nyali lagi. Gak berapa lama lagi dia akan benar-benar kehilangan semuanya. Kalau tanah kamu mau kamu jual, saya akan beri harga yang sangat bagus. Dengan demikian hutang-hutangmu bisa lunas dan kamu masih bisa punya sisa. Kalau kondisi saya lagi normal, saya nggak mungkin menjual tanah ini, Pak. Tanah ini telah menghidupi keluarga saya secara turun-temurun. Lalu untuk apa surat ini kamu ambil? Akan saya serahkan ke Bu Rahayu. Diserahkan ke Bu Rahayu. Kalau begitu aku nggak punya alasan untuk menahan surat-surat ini lagi. Bukankah ini memang tujuan Bu Rahayu? Bisma, benar surat ini kamu serahkan ke Bu Rahayu? Saya tukar lebih tepatnya. Akan saya tukar dengan kebebasan adik saya. Bisma, kalau sudah urusan sama Bu Rahayu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan, ambil surat ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, bertahanlah. Kita harus segera pergi dari sini. Tinggalin aku, Restu. Kenapa? Aku kan nggak mungkin akan meninggalkan kamu di sini, Aisyah. Restu, kenapa sih kamu mau melakukan ini? Gimana kalau misalnya Mbak Maya benar-benar potong tangan kamu? Gimana coba? Apakah karena itu kamu jadi sedih? Kamu tahu gak sih? Tadi pas Mbak Maya memotong tangan kamu itu jantungku benar-benar mau copot, tau gak? Aku gak mau kamu terluka, Restu. Aku takut. Biarkan aku yang menanggung semuanya, kamu jangan. Aisyah benar-benar mencemaskanku. Dia, ya Allah, dia bahkan mengabaikan rasa sakitnya sendiri demi melindungi aku. Siapa kamu? Hah? Berani kasih aku perintah? Kalian, urus dia. Restu. Jangan pukul dia. Bunuh saja aku, Mas. Sudahlah, kamu tuh nggak usah sedih lagi. Sekarang aku nggak apa-apa kan? Tapi kamu janji ya, jangan pernah kamu melakukan hal-hal bahaya seperti itu. Iya sayang, aku janji kok. Dan aku tuh bukan sedang bermain-main dengan bahaya. Aku kenal ibu aku. Itu satu-satunya cara untuk mengalihkan amarahnya. Dengan membuat diri aku dalam bahaya. Ibu aku tuh sangat mencintai aku, Aisyah. Bahkan dia tuh gak bisa melihat selai rambut aku pun dirusak sama orang lain. Tapi itu adalah pengorbanan yang besar untuk orang seperti aku. Dan aku juga. Kamu gak boleh menaruh diri kamu serendah itu, Aisyah. Karena kamu tuh sangat berharga untuk aku biarkan dalam bahaya. Karena aku tuh mencintai kamu. Gak perlu aku ulangin. Aku sangat-sangat mencintai kamu, Aisyah.
Mas Bisma! Aduh, kemana aja sih? Gawat, Mas, gawat! Gawat gimana, Bu? Aisyah adikmu. Iya, Aisyah kenapa? Mas, tadi itu Yudi membawanya ke hutan dan memperkosanya. Apa? Tapi untung Restu datang. Restu berkelahi sama Yudi. Sampai Bu Rahayu datang. Dan... Ya, lalu Bu Rahayu melakukan apa? Bu Rahayu memotong tangan Aisyah. Memotong tangan Aisyah? Di mana sekarang Aisyah? Di hutan, Mas. Tapi Bu Ranti datang dan bisa dicegah. Sekarang Aisyah dibawa Bu Rahayu pulang. Aku harus segera menemui Bu Rahayu dan menyelesaikan masalah ini. Aisyah harus kebawa pergi dari sana. Hari ini juga. Di mana si Restu? Tadi katanya dia pengen cari bantuan. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kurang ajar. Apa dia ingin aku mati ya? Dia lebih milih membela perempuan itu daripada aku, kakaknya sendiri. Woi! Kalian di sini! Tolong! Bos kenapa bos? Pakai nanya lagi. Tolong saya, cepetan! Iya bos. Bos bertahan di situ ya. Saya cari tali. Nggak usah cari tali. Ini ada akar. Tarik aja. Iya bos. Ya siap bos. Ayo bos, tahan bos. Ayo bos, tahan bos. Ayo bos. Kurang ajar. Ini semua pasti gara-gara perempuan kampung itu. Udah sana kamu pergi. Aisyah, kamu... Aisyah! Aisyah, buka pintunya. Aisyah, kamu kenapa lagi sih? Buka pintunya sekarang. Restu, pendirianku nggak akan pernah berubah. Jika kamu ingin melepaskanku, kamu harus lepaskan keluargaku dari cengkeraman ibumu. Aisyah, kamu ngomong apa sih, Aisyah? Kamu buka dulu pintunya. Kita bicarakan baik-baik, Aisyah. Aisyah, buka pintunya, Aisyah. Aku minta maaf, Restu. Mungkin cintaku nggak sebesar cintamu. Tapi aku nggak bisa lepas dari keluargaku. Aku nggak bisa tinggalkan keluargaku, Restu. Aku minta tolong sama kamu. Lepaskan keluargaku. Aku akan di sini sebagai jaminan. Baiklah. Aku berjanji, Aisyah. Aku sudah pernah berjanji sama kamu, tapi aku akan berjanji lagi sama kamu. Aku akan selamatkan keluarga kamu. Apapun resikonya akan aku korbankan. Apakah ibu kamu akan tetap mencintai kamu? Walau dia tahu kalau kamu mencintaiku. Kamu tahu nggak? Itu pertanyaan yang sulit. Dan aku nggak tahu jawabannya. Yang aku tahu adalah aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Aku rela melakukan apa aja untuk mewujudkannya. Restu, maafin aku yang belum bisa memberi kamu cinta yang sama besarnya. Aku ini kekasih yang buruk buat kamu. Seorang lelaki mencintaiku, tapi aku gak bisa membalasnya dengan benar. Kan Mas, kita gagal lagi nyingkirin perempuan itu. Udahlah, kamu tenang aja. Kita pasti akan berhasil menyingkirkan Aisyah. Ini cuma soal waktu. Iya, aku percaya sih sama kamu. Pokoknya aku gak mau ya kalau perempuan itu ngerebut Mas Arif dari sisi aku. Tenang aja kamu. Bisma. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu suka sama dia? Aduh, gawat. Kalau Mas Yudi tahu aku suka sama Bisma, pasti dia marah. Enggak lah Mas, masa aku bisa suka sama dia sih? Kamu jangan bohong ya. Enggak Mas. Kamu dengar aku baik-baik ya. Selama ini aku nggak pernah ngelarang kamu deket sama cowok manapun. Nggak sekalipun aku pernah ngelarang kamu. Tapi
Dia adalah musuhku. Adiknya udah menampar aku, udah mempermalukan aku. Aku nggak mau kamu dekat sama dia. Thank you.